Perkenalkan, saya Rizka Angelia Borusimarmata. Saya adalah mahasiswi dari ITL Trisakti dan sedang mengikuti program Permata Sakti di Universitas Muhammadiyah Magelang. Untuk memenuhi tugas promosi budaya, maka dengan video ini saya akan menjelaskan tentang budaya saya, yaitu budaya suku Batak. Menurut ahli sejarah Batak, mengatakan bahwa si Raja Batak dan rombongannya berasal dari Thailand yang menyeberang ke Sumatera melalui semenanjung Malaysia dan akhirnya sampai ke Pulau Cianjur mula-mula dan menetap di sana. Si Raja Batak sendiri diperkirakan hidup pada tahun 1200 di awal abad ke-13. Raja Sisingamangaraja ke-12 diperkirakan keturunan si Raja Batak generasi ke-19 yang wafat pada tahun 1907 dan anaknya si Raja Buntal adalah generasi ke-20. Untuk suku Batak sendiri terdiri dari 5 subsuku, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Takpa, dan Batak Angkola. Karena suku saya adalah suku Batak Toba, maka saya akan menjelaskan tentang Batak Toba. Suku Batak Toba meliputi Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbanga Sundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian Kabupaten Dairi, dan sekitarnya. Wisata yang berkaitan erat dengan suku Batak Toba adalah Danau Toba, yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Salah satu fakta menarik dari danau ini yaitu merupakan danau terluas di Nusantara dan terdalam se-Asia Tenggara. Selain panoramanya yang sungguh indah, kita juga dapat menyaksikan ritual tradisional dari suku Batak Toba. Suku Batak Toba mempunyai rumah adat yang sering disebut rumah gorga atau rumah bolon. Rumah ini menjadi simbol adat kehidupan masyarakat Batak. Rumah asli suku Batak terdiri dari 3 komponen, yaitu bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas. Bagian bawah adalah tanah tempat mereka memelihara binatang ternak. Sedangkan bagian tengah adalah tempat tinggal mereka, di mana mereka tidur, makan, dan beristirahat. Sedangkan di bagian atas adalah tempat mereka menyimpan bahan makanan. Satu hal yang unik adalah pintu rumah suku Batak dibuat rendah agar setiap orang yang masuk ke dalam rumah harus menunduk melewati pintu sebagai tanda penghormatan kepada tuan rumah. Pakaian adat Batak Toba biasanya terbuat dari kain ulos yang merupakan kain tenun khas Batak. Kain ulos ditenun secara manual dan disematkan motif-motif menarik berupa benang emas atau perak sehingga motif kain dapat menimbulkan kilauan. Kain ulos sendiri memiliki bermacam corak, di mana masing-masing memiliki motif khas dan menarik. Ragam ulos tersebut antara lain ulos antak-antak, bintang maratur, golean, mangiring, padang ursa, pinan lobu-lobu, dan ulos pinun caan.
Tortor Batak Toba adalah jenis tarian purba dari Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara yang meliputi daerah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, dan Samosir. Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian. Namun, makna yang lebih dari hanya sekedar gerakan-gerakannya menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi, di mana melalui gerakan yang disajikan terjadi interaksi antara partisipan upacara. Cicak sebagai simbol hidup. Gambar cicak besar yang bisa ditemukan di tiang rumah atau di dinding sebuah bangunan di kawasan wisata Danau Toba atau daerah Sumatera Utara. Cicak merupakan salah satu hewan luar biasa. Cicak dapat berjalan di permukaan rata, mendaki, menurun, hingga permukaan terbalik seperti di langit-langit rumah tanpa mengalami kesulitan. Selain itu, cicak adalah pemangsa binatang sejenis lalat dan nyamuk sehingga cicak merupakan pemburu ulung yang super handal. Bukan itu saja, di sebuah gubuk yang baru dibangun di tengah kolam, cicak akan hadir dalam beberapa hari setelah gubuk selesai dibangun. Bagaimana cara cicak bisa sampai di sana? Orang Batak ditempa untuk menjadi seperti cicak itu. Gigih dan pantang menyerah membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Menikah dengan pariban. Pariban adalah laki-laki atau perempuan yang bersepupu. Laki-laki Batak Toba menikahi sepupunya yaitu anak dari saudara ayah yang perempuan. Ini memiliki makna tersendiri bahwa bermenantukan ponakan sendiri membuat kedekatan antar anggota keluarga semakin indah. Tidak boleh menikah dengan semarga. Orang Batak tidak boleh menikah dengan pasangan semarga, dan ini haram hukumnya. Bagi masyarakat Batak Toba, menikah dengan semarga itu adalah aib besar yang memalukan. Bukan hanya dirinya, bahkan sampai orang tua, saudara, dan kerabatnya akan menanggung malu atas pelanggaran ini. Alasan inilah salah satu yang menyebabkan setiap saat orang Batak berkenalan harus menanyakan soal marga. Dalam masyarakat Batak, marga itu memiliki rumpun di mana walaupun marga berbeda, namun rumpun sama, maka tetap diharamkan untuk menikah. Pentingnya arti marga. Marga atau dikenal juga sebagai family name melekat bagi orang Batak, di mana garis keturunan mengikuti garis bapak. Dimanapun mereka berada, di Bonapasogit atau kampung halaman atau di perantauan, manakala bertemu dan belum saling mengenal, pasti mereka akan saling bertanya tentang marga. Marga menentukan posisi diri dalam kekerabatan suku Batak Toba. Sekian penjelasan saya mengenai suku Batak Toba. Semoga menambah wawasan teman-teman sekalian tentang suku Batak Toba. Terima kasih. Haras.